Assalamualaikum guys. Ketemu lagi guys. Di sini ada bermacam-macam bentuk bujukan syaitan guys. Menurut Al-Ghazali bahwa syaitan akan menggoda atau membujuk manusia dalam 7 macam. Pertama, syaitan melarang manusia agar jangan taat kepada Allah. Sedang orang-orang yang dipelihara oleh Allah akan menolak ajakan tersebut dan akan berkata, aku sangat butuh sekali dengan pahala dari Allah. Sebab aku harus punya bekal untuk akhirat nanti. Kedua, setan berbisik kepada manusia agar menunda ibadah dan menyatakan besok saja kalau sudah tua. Sedang orang-orang yang dipelihara oleh Allah akan menolaknya dan berkata, jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka amal hari esok kapan aku kerjakan? Padahal tiap-tiap hari mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Begitu guys. Ketiga guys, syaitan selalu mendorong manusia untuk cepat-cepat beramal, tetapi akibatnya tidak sempurna. Sedangkan orang-orang yang terpelihara tentu menolak dan berkata, amal sedikit tetapi sempurna akan lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak sempurna. Keempat guys, syaitan menyuruh manusia supaya mengerjakan amal baik dengan sempurna. Sebab kalau tidak sempurna, nanti dicela orang. Itu yang jadi masalah kan, takut dicela oleh orang, bukan karena Allah. Sedang orang-orang yang terpelihara tentu menolak dan berkata, untukku yang penting ikhlas. Sebab tak ada gunanya beramal karena ingin dipuja oleh manusia. Yang kelima, setan berbisik dengan sanjungan kepada orang yang baru beramal. Betapa tingginya derajatmu yang telah beramal dengan baik dan sempurna. Sedang orang-orang yang terpelihara berkata bahwa semua keagungan dan kesempurnaan itu kepunyaan Allah, bukan kekuatan atau kekuasaan. Allah lah yang memberi taufik kepadaku untuk dapat beramal yang diridhoi dan memberikan pahala yang besar dengan karunia-Nya. Jika sekiranya tanpa karunia Allah, maka tidak seberapalah amalku ini bila dibandingkan dengan nikmat Allah kepadaku, di samping dosaku yang begitu banyak pula. Begitu guys. Yang keenam guys, syaitan mendorong manusia agar beribadah dengan sir. Sir itu secara diam-diam dan ikhlas jangan terlihat oleh manusia. Sedang orang-orang yang terpelihara tentu waspada dengan godaan ini, bahwa tujuan setan ingin mencampur baurkan dan ingin merusak niat orang ini. Setan berpura-pura menyuruh beramal dengan ikhlas, padahal tujuannya ingin mengarahkan kepadanya untuk melakukan riya. Jadi seakan-akan menyuruh supaya ikhlas, padahal di balik itu semua ingin menjebak manusia agar berbuat riya. Yang ketujuh, setan berbisik di dalam hati manusia. Hai manusia, tidak ada gunanya kamu beramal dengan susah payah, karena jika kamu sudah ditetapkan di zaman azali akan dijadikan makhluk yang berbahagia, maka tidak akan berbuat mudorot apa-apa yang engkau tinggalkan. Engkau tetap akan menjadi orang yang berbahagia walaupun engkau tinggalkan perintah Allah itu. Sebaliknya, jika engkau sudah ditakdirkan di zaman azali menjadi orang yang celaka, maka tidak ada gunanya sama sekali jika amalmu itu, dan engkau akan tetap menjadi orang yang tercela. Begitu guys. Sedang orang-orang yang terpelihara oleh Allah akan menolak godaan ini dan berkata, aku ini seorang hamba berkewajiban menurut perintah Tuhanku. Tuhan Maha Tahu, menetapkan segala kehendaknya dan berbuat apa saja yang dikehendakinya. Begitu guys. Amalku tetap akan bermanfaat walaupun bagaimana keadaan di zaman azali. Jika aku ditakdirkan menjadi orang yang bahagia di akhirat, aku perlu mengingatkan terus amalku itu agar pahalaku bertambah banyak. Dan jika aku ditakdirkan menjadi orang yang celaka, perlu beramal terus agar besok tidak terjadi penyesalan. Sebab meninggalkan amal itu, jadi meskipun nantinya menjadi orang yang celaka, tapi dia tetap beramal terus agar tidak menyesal di kemudian hari. Jika sekiranya aku dimasukkan neraka, padahal aku sudah taat, maka hal itu lebih baik. Maka hal itu lebih aku sukai daripada dimasukkan neraka sebab maksiat. Tetapi tidak akan demikian keadaan orang-orang di akhirat kelak. Sebab janji Allah pasti benar. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kepadanya tidak akan dimasukkan neraka dan pasti masuk surga. Jadi masuknya seseorang ke dalam surga bukanlah kekuatan amal seseorang, tetapi karena janji Allah semata-mata. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi sodaqona wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kenyataan janjinya dengan surga. Begitu guys. Begitu guys. Ayat ini adalah ucapan para ahli surga setelah dimasukkan ke dalam surga, dan isyarat tentang kebenaran janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan taat kepadanya. Begitu guys. Sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.